warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Boswa School Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Boswa School Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa pula salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi pedoman bagi kita hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato tentang dampak penggunaan media sosial di era modern ini. Di zaman yang modern ini, tentu semua orang tidak asing lagi dengan kata internet. Mulai dari anak-anak, bahkan sampai orang tua pun merasa tidak asing. Internet ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena pada saat ini dapat dengan mudah diakses dengan ponsel yang memiliki akses internet. Semakin maju perkembangan internet, perkembangan situs-situs jejaring sosial kini kian meluas di kalangan masyarakat. Sekarang ini orang menganggap sosial media sebagai kebutuhan pokok. Sosial media ini banyak digunakan sebagai alat komunikasi, mendapatkan berita, dan masih banyak lagi. Ada banyak macam media sosial yang ada pada saat ini, seperti WhatsApp, Line, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi. Tentu kalian semua sudah tidak merasa asing dengan nama-nama media sosial tersebut. Penggunaan media sosial ini memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif. Dampak positif dari menggunakan media sosial adalah 1. Menjadi sarana komunikasi antar satu sama lain, seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Dengan adanya media sosial ini, kita dapat bertukar kabar melalui voice call atau video call. 2. Dapat membantu para pelajar dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya media sosial ini, siswa bisa mendapatkan ilmu tambahan dari YouTube, Google, Chrome, dan masih banyak media sosial yang lainnya. 3. Mendapatkan berita terkini. Karena kecanggihan yang dimiliki saat ini, media sosial menjadikan segala sesuatunya lebih dipermudahkan. Dulu ketika ingin mendapatkan informasi, kita menunggu pemberitaan melalui media cetak seperti koran dan majalah, yang merupakan salah satu media informasi, di mana prosesnya cukup panjang dari awal berita didapat sampai menjadi berita di media cetak. Dibandingkan dengan kecanggihan media sosial pada saat ini, tentu prosesnya lebih singkat. Hanya sepersekian menit, berita sudah dapat kita dapatkan. 4. Lebih mudah mendapatkan informasi lowongan kerja. Dengan kecepatan berita yang diterima melalui media sosial, informasi lowongan kerja pun dapat didapat dengan cepat. Karena perusahaan sudah dapat langsung men-sharing informasinya melalui media sosial pribadi karyawannya maupun media sosial perusahaan. 5. Sarana tempat jual-menjual. Selain berfungsi sebagai media informasi, media sosial juga dapat digunakan untuk melakukan proses bisnis, di mana dapat kita lihat sebagai sarana menjual produk, jasa, maupun yang lainnya. Hal ini dilakukan karena lebih efisien dan minimnya biaya promosi. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah 1. Kecanduan. Karena banyaknya dampak positif dari media sosial ini, banyak masyarakat yang semakin candu. Dalam satu hari pun tidak dapat terhitung berapa kali kita membuka media sosial hanya untuk melihat status atau membuat status. Karena kecanduannya ini, banyak masyarakat yang melakukan berbagai cara agar tetap bisa menggunakan media sosial. 2. Lupa dengan keadaan sekitar dan menjadikan kurangnya komunikasi. Kadang, seseorang terlalu fokus dengan media sosial, sehingga
membuat orang tersebut menjadi lupa dengan keadaan di sekitarnya. Dalam satu keluarga pun ketika sedang berkumpul, para anggota keluarga lebih memilih menatap layar ponselnya, sehingga dalam keluarga tersebut bisa terjadi kurangnya komunikasi walaupun di dalam satu rumah yang sama. 3. Menjadikan tindakan kejahatan. Ada orang-orang yang memanfaatkan media sosial sebagai tindakan kejahatan, seperti menipu orang-orang, dan ada pula yang dibunuh setelah bertemu dengan teman media sosialnya. 4. Banyaknya konten-konten negatif. Kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan anak-anak di bawah umur dapat membuka konten yang tidak layak ditonton di usia mereka. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial harus dapat menggunakan media sosial ini dengan bijak. Boleh menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, tetapi jangan sampai menjadi kecanduan sehingga melupakan keadaan di sekitar kita. Ambil sisi positifnya, hindari sisi negatifnya. Demikianlah pidato yang sempat saya bawakan pada hari ini. Semoga pidato yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap selama saya membawa pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.